Untuk para narasumber, mari foto bersama.
Selamat sore semuanya. Selamat datang di Speakeasy Pulang ke Utara. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan wartawan semuanya yang sudah hadir, juga narasumber yang sudah hadir, dan tidak lupa mengucapkan selamat datang juga dari Dinas Kebudayaan. Terima kasih kedatangannya. Nama saya Bunyi, saya akan memoderatori acara sore hari ini, Press Conference Arjok MMXXI Arts in Common Time to Wonder. Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Saya juga mau menyampaikan ucapan selamat datang kepada rekan-rekan wartawan yang hadir melalui Zoom, yang tidak bisa bergabung dengan kita semua di sini. Semoga selalu dalam keadaan yang aman juga. Gitu. Sore hari ini, acara akan dibagi menjadi 3 sesi. Nanti yang sesi pertama, Bapak Heri Pemat dan Bapak Wawan Dalbo akan bercerita tentang kerjasama seniman Arjok dengan Pulang ke Utara. Lalu di sesi kedua nanti ada Mbak Ignacia Nilu dan 2 seniman, ada Mas Jompet dan Mas Farid, nanti akan berbicara tentang pameran dan karyanya yang akan dipamerkan di Arjok nanti. Juga nanti sesi ketiga Mas Gading akan menceritakan tentang program-program lainnya selain pameran yang ada di Arjok, juga aturan-aturan kunjung gitu. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah sesi ketiga, jadi rekan-rekan wartawan yang hadir di sini dan yang hadir di Zoom bisa mencatat dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan setelah sesi ketiga. Juga nanti teman-teman yang di Zoom bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Saya tidak akan berlama-lama, saya mau memanggil Bapak Heri dan Pak Wawan. Sudah, ya. Bapak Heri adalah Direktur Arjok dan Pak Wawan Dalbo adalah perwakilan dari Pulang ke Utara. Beliau ini akan ngobrol tentang kerjasama dan mungkin akan ngobrol tentang penyelenggaraan Arjok keseluruhan di tahun ini. Monggo silahkan. Langsung. Terima kasih kawan-kawan media dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan teman-teman panitia yang sudah hadir, dan juga buat teman-teman media atau seniman yang bergabung di Zoom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan selaku pemilik tempat yang indah ini. Pulang ke utara gitu ya Mas ya. Saya pengen nyampein, saya jadi ingat ada kata-kata, seringlah bepergian agar kalian tahu nikmatnya pulang. Itu buat Pak Wawan. Semoga berkah dan orang selalu ingin pulang. Amin. Terima kasih dukungannya Pak Wawan yang sudah kesekian kali selalu mensupport Arjok dalam kondisi apapun. Yang terberat sebenarnya memang tahun ini. Tahun lalu aku pikir yang paling berat gitu ya, karena memang awal-awal masa pandemi di tahun pertama, dan kami berpikir tahun kedua ini sudah longgar, dan ternyata kita tahu semakin berat, semakin mencekam, akan tetapi itu justru membuat kami adalah merasa semangat, merasa tertantang begitu. Bukan bermaksud untuk menantang kondisi, tetapi lebih kepada tetap menghidupkan, menyemangati teman-teman bahwa kita tetap harus bergerak, karena itu yang membuat kita sehat dan hidup. Dan penyelenggaraan Arjok dalam kondisi seperti ini juga bukan bermaksud melawan aturan yang ada, tetapi memang sekali lagi
itu adalah upaya kami untuk menandai sebuah zaman. Dan terima kasih kepada teman-teman seniman yang sudah bergabung dan menyatakan berpartisipasi. Pada tahap sekarang, karya-karya sudah mulai terdisplay di ruang pamer Arjok, dan saya sendiri sudah melihat prosesnya, dan dari data yang masuk, karya-karya sungguh sesuai dengan apa harapan saya, bahwa Arjok di masa pandemi yang tahun kedua ini memberikan semacam wadah untuk karya mereka, teman-teman seniman yang sudah move on gitu ya, persis seperti semangat saya juga gitu. Ternyata tahun kedua ini sebenarnya sudah move on, tapi dengan kondisi yang baru-baru ini, saya selalu bilang Arjok saat ini gaspol sebenarnya ya, tapi juga mesti rem tipis-tipis supaya ada kontrol. Jangan sampai Arjok yang dengan kondisi sekarang ini terkesan melawan arus, yang kemudian itu dianggap menyepelekan begitu pada keadaan. Sekali lagi, Arjok saat ini tetap akan berlangsung sesuai rencana, secara schedule. Tanggal 8 Juli kita berusaha untuk bisa meresmikan bahwa Arjok tahun 2021 dengan tema Time to Wonder, Art in Common, Time to Wonder, tetap akan resmi dibuka. Perkara nanti bagaimana sistemnya, kami sungguh sangat menyesuaikan kondisi, keadaan, supaya ini tidak dianggap terlalu frontal atau melawan arus. Akan banyak kejutan sebenarnya di Arjok tahun ini, baik itu secara kondisi maupun saya infokan pada teman-teman, maupun secara karya. Saya juga di sini tidak hanya sebagai direktur Arjok, tapi sebagai tim artistik bersama Mas Zulfian Amrullah, benar-benar merasa semangat, terpicu dengan karya-karya yang hadir, dan tetap tidak setengah-setengah dalam mengemas Arjok. Kami tetap gaspol, bisa menyesuaikan kualitas karya yang hadir dan sesuai dengan tema tentu. Secara artistik kami, saya pastikan bahwa Arjok tahun ini jauh lebih bagus dari Arjok sebelumnya. Nanti kalau sudah pada waktunya, nanti teman-teman bisa datang melihat langsung seperti apa Arjok tahun 2021 yang dengan kondisi penuh keterbatasan ini. Dan ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa kembali dengan semangat memberi penanda, dengan semangat memberikan ruang pada teman-teman seniman, dengan semangat memberikan motivasi kepada teman-teman seniman maupun pelaku ekonomi kreatif, penyelenggara festival, Arjok tetap berusaha menggerakkan supaya dalam kondisi keterbatasan ini, mari sama-sama kita bersahabat dengan pandemi, berdampingan dengan pandemi, tanpa harus melawan arus, apalagi melanggar aturan yang ada. Kami akan taat aturan apa yang sudah ada atau disampaikan oleh pemerintah. Semendadak apapun kami akan tetap taati, tanpa mengurangi kualitas dan semangat daripada Arjok itu sendiri.
Saya kira begitu. Nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Ini sekedar pembuka saja, dan saya berharap teman-teman sehat semuanya, dan kita bareng-bareng mendengarkan sambutan dari tuan rumah. Dan sekali lagi atas nama Arjok dan teman-teman seniman, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada Pak Wawan selaku pemilik ruang Pulang ke Utara. Terima kasih. Silakan Pak Wawan, jangan mengikuti saya yang formal, tapi mari kita seperti biasanya. Silakan Mas Wawan, terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang semuanya, teman-teman yang terhormat dari Dinas Kebudayaan, teman-teman media yang tercinta, dan teman-teman dari panitia Arjok yang luar biasa semangatnya. Jadi selamat datang di tempat yang tadi Pak Mas Heri bilang cukup indah, tapi sayangnya masih agak panas. Jadi karena sebenarnya saya kira ini tempat untuk menikmati sunset. Jadi undangannya harusnya jam 4:30. Saya nggak tahu kenapa dimajukan. Jadi mohon maaf ini kalau AC-nya kurang dingin, ini rada sumuk, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Saya melihat begini, Arjok 2021 ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Sisi yang pertama, saya melihat ini adalah suffering, penderitaan. Kita semua saat ini sedang menderita, tidak hanya senimannya, tidak hanya IO-nya, tidak hanya panitianya Arjok. Mas Heri Pemat ini kalau mau jujur-jujuran buka-bukaan, wah tomboknya berapa lah tinggal ngitung, minusnya berapa tinggal ngitung. Dari tahun kemarin itu dia sudah jual apa saja, kita bisa lihat. Tapi termasuk sponsornya. Sponsor Arjok tahun lalu itu satu-satunya yang dari swasta cuman kita. Saya lihat tadi hari ini sudah mulai banyak sponsor swasta yang lain. Mungkin kecelik. Dipikirnya Arjok tahun ini sudah mulai mereda, sudah mulai membaik, ternyata si pandemi makin menggila. Jadi ya apa boleh buat, itu sesuatu yang di luar drive kita, di luar kontrol kita. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ya ini adalah satu keadaan yang kita sama-sama suffer. Di sisi lain, sisi mata uang yang lain yang tidak bisa dilepaskan, saya melihat adalah hope, harapan, semangat. Ini yang saya juga lihat dari semua yang hadir di sini. Semua insan-insan, pribadi-pribadi, teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak, dari teman-teman dari dinas, dari media sudah memberanikan diri keluar dari rumah, datang ke acara preskon Arjok. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah manusia yang di samping saya ini. Ini kalau nggak dibilang stubborn, keras kepala, ngeyel. Semua teman-teman saya mempertanyakan yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, emang jadi Arjok? Gila ya si Pemat. Lah Pemat itu memang gila saya bilang. Namanya aja Pemat. Kalau nggak gila ya bukan Pemat. Ini sesuatu yang saya kira perlu kita garis bawahi bersama, bahwa harapan, hope yang saya bilang tadi, dua sisi mata uang, suffering and hope. Hope-nya ini yang harus kita garis bawahi.
bahwa selalu ada semangat di antara kita, itu lebih penting daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita nunggu. Tahun kemarin ada instruksi kita disuruh hidup berdamai dengan COVID. Tahun ini ternyata COVID-nya nggak mau damai sama kita. COVID-nya malah lebih menggila. Apakah kita juga mau diem saja? Saya kira tidak. Pertanyaannya, apa yang membuat kita semua mau berkumpul di sini? Apa yang mendorong kita semua ini rela mempertaruhkan nyawa loh ini? Keluar dari rumah, masuk ke berkumpul di tempat yang indah ini, yang sumuk ini. Apa yang membuat kita ini sama-sama mau? Ini yang harus kita, menurut saya ini adalah satu spirit of humanity sebenarnya. Kita kalau ingat sejarah, 100 tahun yang lalu kita mengalami hal yang sama kalau Anda baca sejarah itu. Tetapi selalu ada orang-orang, jiwa-jiwa pemberani yang selalu bergerak. Tidak mau diam, selalu membuat perubahan. Jiwa-jiwa itulah yang sekarang ini saya lihat di ruangan ini sore ini. Dari mulai teman-teman panitia, teman-teman wartawan, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya yang hadir di sini. Jadi saya kira dua hal itu yang harus kita bawahi teman-teman semua, bahwa spirit of humanity, semangat kebersamaan, semangat atas nama kemanusiaan, itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu yang nanti akan membuat sejarah dan itu yang akan nanti membuat perubahan. Saya kira sore ini akan dicatat nanti di dalam sejarah entah kapan. Anak cucu kita pasti ingat bahwa di dalam masa pandemi kita tetap mengadakan event art lagi. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semuanya, kepada Mas Heri Pema dan panitia. Selamat merayakan the spirit of humanity. Saatnya kita berkarya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri dan Pak Wawan atas pesan yang hangat, terutama di kondisi yang sangat-sangat cukup membuat khawatir gitu. Semoga tadi apa yang disampaikan Pak Heri dan Pak Wawan cukup menjawab sedikit menjawab pertanyaan teman-teman wartawan bahwa Arjok tahun ini tetap hadir, gaspol walaupun harus rem sedikit-sedikit, Arjok tetap hadir untuk mewadahi semangat dan harapan seniman. Saya juga akan menyapa Mas Agung Hujatnika, salah satu tim kurator yang tahun ini tetap tidak bisa hadir karena beliau berada di Bandung, tapi hari ini beliau hadir di Zoom. Selamat sore. Sudah hadir. Selamat sore, semoga sehat selalu ya. Di sesi kedua ini, salah satu kurator juga akan ngobrol dengan perwakilan seniman. Nanti Mbak Nilu, salah satu kurator, dan Mas Jompet, seniman komisi, juga Mas Farid yang akan menjelaskan, menceritakan tentang karya-karyanya nanti. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa Arjok tahun ini tetap hadir dengan tema yang sudah dirancang dari tahun 2019, Time to Wonder. Lalu apa sih kaitannya dengan
kaitannya dengan kondisi saat ini, begitu mungkin Mbak Nilu nanti bisa menceritakan lebih lanjut ya. Mungkin silahkan kalau mau bersama dengan Mas Jompet dan Mas Farid menceritakan apa yang nanti akan hadir dan bisa dilihat oleh teman-teman. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang rekan media, rekan-rekan Arjok yang saya hormati, Mas Agung yang bergabung di Zoom, terima kasih sudah bergabung di press conference Arjok Time to Wonder. Jadi di 8 Juli mendatang kita akan menggelar Arjok 2021, ini masih trilogi dari Arts in Common. Setelah tahun lalu kita menggelar Arjok Resilience sebagai respon kita terhadap situasi pandemi yang terjadi secara global. Dan di tahun ini kita akan kembali pada konsep kuratorial kita yang sudah kita canangkan di 2 tahun sebelumnya, yaitu Arts in Common, dan di sana kita punya 3 tema kuratorial yang akan kita selenggarakan dalam tahun-tahun yang berbeda. Sehingga ini boleh dibilang menjadi salah satu tema kuratorial yang terpending, yang seharusnya ini diselenggarakan di tahun sebelumnya. Dan seperti yang teman-teman juga sudah mungkin terima dalam siaran pers, tahun ini konsep kunci yang kita ketengahkan adalah waktu, time to wonder. Dan time sendiri kita bisa maknai sebagai waktu untuk kita melihat kondisi kembali, to wonder, dan juga menengahkan apa saja keajaiban-keajaiban yang mungkin terjadi di sana. Yang irisannya itu berkaitan dengan sejarah, dengan politik, dengan memori yang diantaranya tidak melulu tentang memori personal atau memori yang dialami oleh individual, tapi memori kolektif dan memori kaitannya erat dengan sejarah atau waktu yang lampau, di mana waktu yang lampau sangat berkaitan erat dengan waktu yang kita alami di hari ini. Dan bersama saya sudah ada 2 seniman yang secara khusus kami ingin hadirkan untuk berbincang mengenai karya-karyanya yang nanti akan banyak bicara mengenai waktu yang lampau yang berkaitan dengan hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya mungkin ingin menyinggung sedikit bahwa di tahun ini kita ada 41 seniman yang bergabung di Arjok, yang mereka bergabung dari jalur undangan khusus dan juga dari jalur aplikasi. Sehingga kita masih menyelenggarakan tradisi Arjok untuk terus mengundang seniman-seniman muda yang berbakat dan lolos dari jalur kurasi. Kita ada 12 seniman yang lolos dari aplikasi terbuka. Dan tahun ini kita memang fokus kepada seniman-seniman dari Indonesia. Dan tadi mungkin saya singgung bahwa kita banyak berbicara mengenai waktu yang lampau yang kaitannya dengan sejarah, dengan memori politik, juga dalam kaitannya dengan perubahan dinamika sosial. Namun juga beberapa karya yang hadir di Arjok tahun ini banyak berbicara dengan waktu yang akan datang. Jadi berbicara mengenai inovasi dan situasi media dan teknologi yang di hari ini juga sangat berkaitan erat dengan dinamika-dinamika yang berada di sekitar kita, yang berkaitan dengan aktivitas kita, terutama dalam proses kreatif dan kesenimanan. Nah, untuk itu saya juga mungkin ingin memberikan kesempatan pertama untuk Mas Jompet, dan saya ingin memperkenalkan Mas Jompet juga adalah salah satu seniman commission. Jadi kita punya tradisi setiap tahunnya kita mengundang seniman yang secara khusus diajak ngobrol dan menerjemahkan tema kuratorial dalam karya dan presentasi yang spesial. Di sebelah kiri saya ada Mas Jompet. Mungkin Mas Jompet bisa memaparkan kali ini dia akan menghadirkan karya apa di Arjok, dan juga mungkin kisah-kisah di karya itu yang berkaitan dengan waktu. Pastinya teman-teman sudah penasaran ya, Mas Jompet ini kita kenal bahwa ia banyak aktif dalam
kerja-kerja artistik di teater sebelumnya, dan karya-karya instalasinya sangat mendunia, banyak mengolah karya-karya berkaitan dengan sejarah, dan di sini dia juga akan membicarakan konsepsi-konsepsi waktu dalam irisan lalu dan hari ini, di mana waktu kerap kali memberikan konteks sekaligus memberikan ketidakpastian untuk kita, seperti halnya situasi saat ini. Silakan Mas Jompet. Yang pertama-tama sebenarnya cukup sulit untuk tes. Ya, pertama-tama hari-hari ini sebenarnya cukup sulit untuk membicarakan kesenian sebenarnya di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tiap hari saya install karya di JNM, dan sementara di luar sana situasinya sedemikian sulit buat semua orang. Hampir seperti sia-sia gitu. Sebenarnya kita sedang ngapain sih sebenarnya? Ya, tapi paling tidak meskipun sia-sia sepertinya ya tetap harus dilakukan dengan sebaik mungkin juga ya. Mungkin ya, saya nggak tahu situasi ini seperti apa sebenarnya. Ya, untuk Arjok ini saya bekerja dengan tema yang sebenarnya cukup abstrak ya. Saya tidak merujuk pada satu peristiwa sejarah tertentu, meskipun ya saya selama ini memang bekerja banyak dengan tema-tema sejarah, tapi untuk kali ini saya bekerja dengan lebih pada tatapan romantisme dan nostalgis pada cara kita melihat sejarah itu ya. Jadi terutama bagaimana kita mengingat-ingat cerita-cerita tentang kemenangan gitu dalam sejarah gitu ya. Bisa berarti kemenangan yang melatari lahirnya dan tumbuhnya negara ini, bisa kemenangan-kemenangan yang dilalui oleh peradaban gitu. Tapi saya merasa ada adorasi, ada kecenderungan atau ada pola glorifikasi, adorasi, romantisasi yang terus-menerus diulang, direproduksi, dan menurut saya itu melahirkan narasi sejarah yang baru sebenarnya, cara tatap yang seperti itu. Judul proyeknya Love is a Many Splendid Thing, itu judul lagu sebenarnya, lagu yang salah satunya dipopulerkan oleh Andy Williams di zaman lama, tentang adorasi pada cinta, bahwa cinta adalah terbentuk dari dari kemegahan, jadi kemuliaan yang suci dan sebagainya. Menurut saya itu ada seperti irisan juga bahwa cinta dan hasrat itu seringkali dilihat sebagai sesuatu yang suci, megah gitu, layak diadorasi, tapi sebenarnya seringkali cinta, ya misalnya cinta pada agama, pada negara yang lebih itu membawa pada satu bencana kemanusiaan tertentu, dan itu berulang kali terjadi sebenarnya, dan seringkali bagian itu luput gitu dari tatapan romantisme pada sejarah gitu. Ya, proyek di Arjok saya menghadirkan lebih seperti menghadirkan perasaan berada dalam kebimbangan menghadapi situasi yang seperti itu, situasi yang
sedang mengalami apa sih kemegahan, kemuliaan, dan melihat kehancuran di sisi yang lainnya. Secara visual ada satu instalasi utamanya adalah sebuah hamparan pantai yang terbuat dari pecahan kaca. Ada beberapa scene kekacauan yang terbuat dari lampu-lampu pecah gitu, yang di satu sisi menghadirkan beauty, di satu sisi yang lain juga sebenarnya menawarkan horror, dangers. Ya, saya lebih terbuka sebenarnya, interpretasi atas karya ini terbuka. Saya tidak merujuk pada satu secara khusus pada satu peristiwa sejarah. Itu lebih lebih ya terbuka, lebih bisa personal, bisa universal. Saya membuka interpretasi yang seluas-luasnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Jompet sudah sharing soal karyanya. Dan sebelum masuk ke Mas Sirin, tadi saya kurang lengkap nyebutnya Mas Sirin Farid Stevi. Kita juga masih banyak karya-karya dari seniman yang terlibat di Arjok tahun ini yang membicarakan irisan-irisan dengan memori terhadap sejarah dan waktu ya. Jadi di dalam karya-karya ini misalnya ada Agung Kurniawan juga salah satu seniman yang terlibat di Arjok tahun ini membicarakan tentang bagaimana waktu telah menciptakan persepsi kita terhadap kejadian-kejadian yang mengkisahkan tentang kisah di negara ini yang kaitannya dengan politik, di mana apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa itu kerap kali ditafsir dan ditulis secara acak, dan dia mencoba untuk mengumpulkan puing-puing tersebut dalam sebuah monumen yang diambil dari artefak langsung pelakunya gitu. Jadi Pak Agung ini mengumpulkan baju-baju dari ibu-ibu yang terlibat dari peristiwa 65 yang mungkin mengalami penyelewengan narasi gitu oleh sejarah negara. Dan ini kita hal-hal seperti ini yang mungkin kerap kali kita berjarak ya dengan realitas narasi tersebut. Ini juga bagian yang cukup kuat tampil di edisi Arjok tahun ini. Dan ini mungkin juga irisannya cukup dekat dengan apa yang akan dipresentasikan oleh Mas Sirin di karyanya tahun ini, yang kebetulan memiliki irisan dengan memori keluarga, dengan memori personalnya. Dan Mas Sirin nanti akan kolaborasi juga ya dengan ayahnya gitu untuk investigasi di karya ini. Jadi prosesnya sendiri cukup menarik di sini. Mungkin Mas mau membagikan gitu ya tentang bagaimana karya itu didekati dan coba ditelusur sampai akhirnya disajikan di Arjok di Time to Wonder ini. Silahkan. Cek. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua yang baik. Semoga keberkatan, sehat dan bahagia. Kita berkumpul di suasana yang rasanya kita rindukan bersama. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik untuk kemudian juga berbagi hal-hal yang membangun diri saya menghadapi era-era pandemi yang juga kami rasakan. Sebenarnya awalnya saya tidak berencana untuk membuat karya dalam konteks Arjok. Awalnya adalah ada sebuah kerja di keluarga saya yang memang harus kami lakukan. Ini berkaitan dengan kebingungan kami waktu itu ketika masuk masa pandemi. Kita bingung, terus apa istilahnya kalau bahasa Jawa ya, kemurungsung, tidak damai, susah untuk berpegangan dengan hal-hal yang biasanya kemudian bisa menjadi rujukan spirit. Misalnya kemudian ada kegagalan
yang kemudian muncul dalam masa pandemi, bingung harus ikut ke siapa, bingung harus melihat berita dari media yang mana, bingung harus berdoa dengan cara apa, bingung harus meminta pendapat kepada siapa. Kita semuanya mengalami itu, dan di spesifik di keluarga saya waktu itu kemudian memang ada satu hal yang konteks dengan itu. Kita teringat dengan tugas keluarga untuk menginvestigasi cerita tentang kakek saya yang tercinta dan bapak saya yang tercinta yang hilang di tahun 65. Itu kemudian menjadi hal yang memang kami kerjakan selama masuk masa pandemi, sampai kemudian kami menyelesaikan tugas itu bersama-sama. Terus setelah itu kemudian rasanya itu menjadi pengalaman yang indah kalau misalnya kita bisa bagikan lewat Arjok. Nah, pertemuan karya ini dengan Arjok pun waktu itu tidak dengan proposal, tidak dengan mock up karya atau apa, tapi memang waktu itu memang saya sedang menjalani ini dan dilalah kersanengalah gitu. Tema yang tertuang adalah Time to Wonder, dan di 2 tahun terakhir ini saya dan keluarga memang kemudian memanfaatkan waktu kami untuk membayang-bayangkan dan untuk mencari apa yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Nah, karya saya nanti itu sebenarnya karya kolaborasi bernama bapak kandung saya, namanya Asto Puaso. Kami memberi judul untuk karya ini Reaktor Dongo Tinongo. Ini adalah karya yang kami prestasikan untuk persembahan kepada yang saya tercinta, dengan harapan kemudian ini bisa memberikan kasuargan, bisa memberikan tempat yang baik pada beliau. Dan ini juga jadi penghormatan kami kepada semua orang yang berjuang untuk menelisik cerita keluarga, untuk orang-orang yang memperjuangkan keberadaan orang-orang yang hilang. Dan terlebih lagi kemudian kami persembahkan untuk teman-teman dan kawan-kawan semua yang concern dengan isu-isu hak asasi manusia. Tentu saja kemudian relevansinya dengan situasi pandemi pasti agak loncat-loncat, tetapi bagi kami yang mengalami proses ini, sepertinya merawat leluhur itu buat kami menjadi cara terbaik untuk menghadapi situasi-situasi yang susah hari ini. Dan kami ingin membagikannya lewat karya yang besok akan diprestasikan. Mungkin awalnya begitu dulu, Mbak Lilo. Ya, terima kasih banyak Mas Farid. Jadi kita tadi udah dengar paparan dari 2 seniman yang akan menampilkan karyanya di Arjok. Tentunya kita masih banyak karya-karya seniman lain yang akan hadir di Arjok di edisi ini, yang hadir dengan keragaman media. Kita banyak akan ada menampilkan painting, instalasi, dan tentunya banyak sekali karya-karya media yang juga ini akan menjadi penyegaran di edisi Arjok tahun ini. Banyak sekali karya-karya yang erat kaitannya dengan waktu, tentunya misalnya kita berbicara tentang medium bunyi atau musik, itu juga akan menghadiri ruang-ruang pamer di Arjok tahun ini yang mungkin cukup jarang untuk tampil di ruang pamer sebelumnya. Kali ini kita juga akan mencoba untuk merekam dan menghadirkan monumen-monumen waktu tersebut dalam stilisasi objek dan karya di edisi tahun ini. Dan beberapa karya yang bekerja dengan integrasinya dengan teknologi dan mencoba untuk merekayasa waktu, yang itu mungkin didekati dengan praktik-praktik biomolekuler yang ini coba dikolaborasikan dengan praktik seni rupa. Itu nanti juga ada muncul dari karya Irin Agrifin, ya mungkin familiar dengan beliau aktif dan salah satu founder dari House of Natural Fiber, salah satu kolektif di Jogja yang berfokus pada integrasi seni dan teknologi dan media baru. Dan format-format presentasi yang ini hadir tidak secara personal ini juga beberapa muncul, seperti kita mengundang kolektif MES 56, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan namanya. Dan juga tentunya masih banyak lagi. Tentunya dalam penyelenggaraan kami dari 8 Juli sampai 31 Agustus kita tentunya akan ada beberapa program publik yang akan menemani pengunjung mendekati karya, mendekati seniman dan mengetahui konteks-konteks apa yang dihadirkan dalam peristiwa Arjok
baik pameran maupun festival secara keseluruhan dengan lebih mendalam. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Ini waktu sudah 4:30 persis seperti kata Pak Wawan, ini waktu yang tepat untuk menikmati sunset. Sembari kita lanjut ke Mas Gading untuk mendengarkan program apa yang akan kita gelar selama festival berlangsung. Saya kira, Mas Junong mungkin mau diundang untuk menambahkan sesuatu. Mas Agung, masih bergabung dengan kita? Ya, halo Mas Agung. Hai Mas Agung. Iya. Sore Mas. Sore semuanya. Sore, saya kira bisa dilanjutkan dulu ke Mas Gading ya, dulu supaya nanti saya bisa menanggapinya nanti pada saat tanya jawab saja. Ya, thank you Mas Agung. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan ke Mas Gading ya, gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Ignacia Nilu, Mas Sirin Farid Stevi, dan Mas John Pet Kuswidananto atas sedikit cerita dan sedikit bocoran-bocoran karya yang nanti akan teman-teman lihat di pameran. Di sesi ketiga ini, Mas Gading akan banyak sedikit memberi bocoran juga tentang program-program lain di Arjok selain pameran dan aturan-aturan kunjung, apakah sama dengan tahun kemarin atau berbeda. Jadi Mas Gading mohon menceritakan ya bagaimana sih nanti Arjok akan berjalan. Gitu. Aku mau temenin di situ kah? Iya. Cek, ya biar balance lah ya. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan media dan tentu saja rekan-rekan penyelenggara Arjok yang saya hormati, saya cintai. Terima kasih juga, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pulang ke Utara ya, karena tentu saja ruang ini membuat jadi kami bisa melakukan press conference with a view gitu ya, mungkin bahasanya gitu. Oke, di sesi pamungkas ini saya akan cerita tentang bagaimana rencananya Arjok 2021 Arts in Common Time to Wonder ini akan berjalan. Tapi sebelumnya seperti yang tadi Pak Heri Pemat sudah cerita, Mas Jompet Kuswidananto sudah cerita, dan Mas Farid Stevi sudah cerita, Mbak Ignacia Nilu sudah ceritakan bahwa situasi di luar ini kemudian memang membuat kami jadi selalu siaga, selalu siap untuk secepat mungkin mengubah strategi, secepat mungkin membuat langkah-langkah baru sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di luar sana. Baik, Arjok 2021 Arts in Common Time to Wonder akan kami launching secara resmi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Akan kami launching Kamis pada sore hari dengan format daring. Jadi kalau tahun kemarin di Arjok Resilience sebenarnya kami juga melakukan launching, kami juga melakukan pembukaan festival ini secara daring. Situasi kali ini memang kemudian membuat kami juga akan melakukan hal yang serupa. Kita akan melakukan pembukaannya secara daring. Kemudian karena ini sebenarnya isu yang sangat aktual gitu ya, pasti rekan-rekan media juga pasti sudah dengar tentang kebijakan-kebijakan, berita-berita yang beredar dalam 2-3 hari ini. Kami memutuskan untuk menanggapi, sebelumnya melanjutkan Pak Heri Pemat tadi, memang kemudian dalam rangka kami berproses untuk melaksanakan festival ini, kami melakukan segala macam prosedur dengan baik. Kami mentaati segala macam aturan, segala macam lapis perizinan kami memang sudah tembusi ke sana gitu ya. Jadi memang sama sekali tidak ada niatan untuk
acara ini berjalan tanpa izin itu sama sekali tidak ada dalam pikiran kami gitu. Tapi memang sekali lagi kami harus berimprovisasi, kami harus secepat mungkin mengubah kebijakan, mengubah langkah sesuai dengan hal-hal yang terjadi di luar sana. Terkait dengan itu kami akan selama masa isu PPKM yang akan terjadi di Jawa dan Bali, di rentang masa setelah kami launching tanggal 8 Juli sampai tanggal 20 Juli, kami akan lakukan pameran ini secara daring, dan jika memungkinkan rentang waktu pelaksanaan itu akan kami isi dengan undangan-undangan terbatas gitu. Dari dinas-dinas terkait, kemudian tentu saja dari teman-teman media nantinya, dan mungkin teman-teman seniman gitu, yang selain teman-teman rekan-rekan nanti bisa datang dan menengok kami di Jogja National Museum, tentu saja itu juga kemudian kami sekali lagi berharap feedbacknya bagaimana protokol kesehatan yang sudah kami lakukan, bagaimana apakah kemudian cara kami melaksanakan festival ini jadi sudah aman atau cukup aman untuk dinikmati publik. Jadi di rentang waktu tanggal 8 sampai tanggal 20 kami belum akan membuka pameran ini secara untuk publik gitu. Kemudian apa yang akan terjadi gitu? Kami akan memindahkan pameran ini ke dunia maya dulu tentu saja ya, dengan sama seperti yang mungkin kami lakukan kemarin, kami akan ajak publik untuk menikmati pameran ini melalui program yang tadi Mbak Ignatiani Nilu sudah sempat menyinggung. Kami akan hadirkan exhibition tour, kami akan hadirkan program Meet the Artist dalam rangka kemudian bagaimana publik itu bisa menikmati pameran ini di rentang waktu tersebut gitu. Jadwalnya tentu saja ini sedang kami susun, mendekati dalam beberapa hari nanti rekan-rekan media dan publik pasti sudah bisa mengaksesnya melalui website kami di arjok.id ya, bisa diakses di situ, dan tentu saja akan kami umumkan melalui media sosial kami. Untuk program yang lain, kami tetap akan hadirkan Young Artist Award tahun ini, karena itu program yang sempat absen tahun lalu, itu akan kami hadirkan kembali tahun ini. Dan program yang juga sempat absen tahun lalu yaitu program performance itu juga akan kami hadirkan di tahun ini. Kami masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, tapi kemudian pelaksanaannya memang kami masih mengusahakan itu akan berjalan secara luring, tentu saja dengan penonton terbatas. Kami melakukan hitungan matematis bahwa kapasitas ruangan panggung Pendopo Ajiasa yang akan kami gunakan sebagai panggung itu akan memuat 30 sampai 40 orang penonton untuk performance-nya. Rencananya akan kami lakukan setiap akhir pekan, dan kemungkinan terdekat itu akan kami lakukan di bulan Agustus. Kemudian selanjutnya kami akan meneruskan program yang tahun lalu itu sebenarnya menjadi program alih wahana kami dari dunia nyata ke dunia maya gitu ya. Program Expanded Arjok ini akan tetap kita hadirkan sebagai satu program baru yang akan kita tetap teruskan. Itu kami hadirkan sinema dokumenter tentang bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan kami dengan seniman, pertemuan-pertemuan kami dengan entitas-entitas yang kemudian turut mendukung terjadinya peristiwa ini gitu. Buat kami itu satu program yang buat kami internal itu jadi cara yang baik dan menyenangkan untuk mengelola arsip. Untuk teman-teman yang lain tentu saja, karena buat kami menonton Arjok itu kan sepertinya yang pertama tentu saja nonton karyanya, tapi yang kedua kan yang dinikmati kan sebenarnya pertemuan-pertemuannya gitu kan. Makanya muncul istilah lebaran seni gitu, karena yang seru dari paling tidak dari dua hal itu. Buat kami Expanded Arjok ini satu medium, satu bentuk yang kemudian bisa menangkap pertemuan-pertemuan itu gitu.
nantinya itu untuk program-program yang nanti akan berjalan. Kemudian nantinya ketika situasi tentu saja sudah kondusif, izin sudah aman untuk kami jalankan, kami akan buka pameran ini untuk publik dengan kapasitas yang tentu saja sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi nantinya kita akan buka pameran ini untuk hanya kapasitasnya sehari 350 orang saja, yang itu akan kami atur tentu saja nantinya. Bila dibandingkan kan sebenarnya kapasitas utama dari gedung pameran Jogja National Museum itu memuat 1.500 orang gitu. Yang ini kemudian dari berdasarkan hitungan kami menyesuaikan di masa seperti ini akan kita pangkas menjadi 350 orang saja. Kemudian harga tiket masih sama, ada di angka 100.000 dan itu pengumuman ini bagaimana kemudian cara mengaksesnya, sejauh ini kami masih menggunakan pola yang sama seperti tahun kemarin. Rekan-rekan dari luar kota diharapkan bisa membawa hasil tes negatif COVID-19-nya, baik rapid swab ataupun tes yang jadi diakui oleh pemerintah terkait. Itu yang kemudian akan jadi aturan-aturan kami untuk bagaimana publik nanti bisa mengakses festival ini, mengakses peristiwa ini. Itu saja bagaimana kemudian kami akan jalan. Tentu saja sekali lagi saya ulangi bahwa kami sampai detik ini masih harus ngobrol, masih harus banyak bersiasat lagi dengan pemerintah terkait, dengan dinas-dinas terkait. Mungkin akan terjadi banyak perubahan, tapi seperti Pak Heri sampaikan tadi, kami siap semendadak apapun, kami siap seberapa jauh peraturan itu kemudian akan berubah, itu kami akan berkomitmen untuk siap mengikuti. Dan komitmen kami jelas, Arjok 2021 Time to Wonder, Arts in Common Time to Wonder tetap akan berlangsung. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau tahun lalu mungkin teman-teman masih ingat ada program Art Care. Lalu tahun ini apakah masih ada? Saya lupa gitu. Itu. Art Care tahun ini tetap akan kami hadirkan ya sebagai bentuk charity dari Arjok. Sekali lagi kami akan mengundang seniman-seniman dari manapun, sebanyak apapun untuk berpartisipasi dalam program ini. Lalu kalau kaitannya dengan side programnya Arjok Jogja Art Weeks itu mungkin Mas Gading mau sedikit spill gitu. Jogja Art Weeks ini cukup tricky ya, karena tentu saja buat kami yang menambah amunisi yang menambah hulu ledak Arjok di skena seni rupa Indonesia gitu, mungkin itu tentu saja yang memperkuat adalah kehadiran peristiwa-peristiwa yang hadir di seluruh Yogyakarta gitu. Tapi tahun kemarin itu sangat sulit terjadi. Tapi tahun ini itu juga tetap akan kami inisiasi. Kami melakukan komunikasi dengan para penyelenggara pameran, para penyelenggara peristiwa seni yang itu kemudian sudah masuk di bank data kami. Untuk bertanya, untuk mendiskusikan ulang gitu, apakah kemudian mereka tetap akan melakukan ada acara atau enggak di tahun ini. Kami tentu saja turut menghimbau, kalaupun bisa tentu saja memungkinkan tetap akan membuat acara di ruang-ruang mereka masing-masing. Dan kami juga meluncurkan special project di sini. Untuk itu terima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang selalu bersama kami dalam program ini. Ada program spesial project yang berupa pemberian stimulus kepada para seniman-seniman muda, yang itu kemudian kami komunikasikan kita bikinin pameran gitu sih.
bukan kami bikinin ya, tapi kemudian itu jadi dana yang bisa mereka gunakan untuk bikin pameran dan program-program turunannya. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Leverage Creative Colony untuk melaksanakan program ini gitu. Ya, terima kasih Mas Gading atas cerita-cerita tentang program di Arjok nanti. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya mau menyapa teman-teman dan ada rekan partner Arjok juga yang ada di Zoom. Ada Pak Iwan dari Gudang Digital, juga seniman, ada 2 seniman dari Bandung, Duto Hardono dan Elvin Pradipta, dan Mbak Citra Sasmita yang ada di Bali. Terima kasih, selamat bergabung. Semoga jangan bosan dulu ya, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau bertanya gitu. Pertanyaan pertama sudah masuk, ada dari kolom chat Zoom, dari Sinta Maharani, Tempo. Selamat sore, pertanyaan untuk karya-karya bertema 1965, ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, karya seni Mas Sirin Farid Stefi berupa apa ya? Seni instalasi ataukah lukisan? Lalu pertanyaan untuk Mbak Nilu, tadi kan Mbak Nilu sempat menyebut karya Mas Agung Kurniawan dalam bentuk monumen-monumen dari ibu-ibu penyintas 65. Monumen apakah itu gitu? Mungkin Mas Sirin Farid mau menjawab dulu. Cek. Pertanyaan tentang karya saya di Arjok nanti akan berupa satu karya instalasi partisipatoris. Jadi nanti akan ada 65 benda, yang 65 benda itu kontribusi dari teman-teman, kawan-kawan, terdiri dari 11 dusun di Desa Pelembutan, Kecamatan Payan, Kabupaten Gunung Kidul. Itu desa tempat saya, bapak dan eyang saya tinggal, dan tempat keluarga saya bermukim. Terus ada 9 benda dari keluarga utama se-level Sirin, artinya eyang saya dan saudaranya, dan ipar dan saudara-saudaranya. Kemudian ada 11 benda dari anak cucu cicit. Terus kemudian ada 35 benda dari partisipasi kawan-kawan semuanya. Berikut dengan testimoni, pernyataan, doa, dan statement yang terkait dengan isu yang saya bawakan. Itu karya instalasi, kemudian akan dilengkapi dengan beberapa artefak lain. Kemudian juga ada presentasi karya-karya visual yang saya buat selama 2 tahun terakhir, menemani proses pencarian kuburan eyang. Nah itu nanti akan dirangkai dalam satu ruang. Kebetulan saya mendapatkan ruang di lantai 1, di ruang kedua setelah karya komisi Mas Jompet. Begitu? Terima kasih banyak Mas atas ceritanya lebih lanjut Siap. lagi. Kemudian pertanyaan untuk Mbak Nilu mungkin dari situ saja jawabnya nggak apa-apa. Tadi menyebut karya Mas Agung Kurniawan dalam bentuk monumen-monumen dari ibu-ibu penyintas 65, monumen apakah itu? Ya. Terima kasih Mbak Sinta untuk pertanyaannya, terima kasih Bunyi. Jadi karya Pak Agung Kurniawan ini judulnya Maukah Kau Menari Denganku Sekali Ini Saja. Itu bentuknya karya instalasi ini saya analogikan seperti monumen. Bentuknya tentu saja instalasi, dia seperti chandelier atau lampu gantung yang ini disusun dari baju-baju yang dikumpulkan Pak Agung selama proses kerjanya bersama dengan ibu-ibu penyintas 65. Mungkin Mbak Sinta juga sudah cukup familiar dengan apa yang dilakukan oleh Pak Agung mungkin dalam 3 tahun terakhir, dalam 3 tahun belakangan. Pak Agung ini kan banyak sekali berkolaborasi dengan para penyintas 65 dan menginvestigasi juga mengumpulkan kisah-kisah mereka selama mereka berada di camp waktu itu, dan karya ini juga menjadi sebuah penanda bahwa waktu yang lampau ini
tidak melulu hanya persoalan yang kelam atau sejarah yang tidak terang, tetapi di saat ini kita juga bisa melihat bahwa kisah-kisah yang telah dikumpulkan itu dapat bergerak menjadi sebuah realitas baru. Jadi bentuk instalasi ini seperti chandelier dan terdiri dari baju-baju ibu penyintas 65 dan dia bisa bergerak mengitari ruang dengan bantuan kinetis angin. Kira-kira begitu, mungkin cukup menjawab pertanyaan Mbak Sinta. Oke, terima kasih banyak Mbak Nilu. Mungkin teman-teman wartawan di sini ada yang mau langsung bertanya, silahkan angkat tangan, nanti akan ada mic yang berjalan ke sana. Ada yang mau bertanya kah? Belum ada? Oh. Belum ada? Belum ada yang mau bertanya, mungkin dari Zoom masih ada pertanyaan lagi. Belum ada. Mengingatkan untuk teman-teman yang hadir di sini, jika butuh informasi lebih lanjut dapat diakses di website www.arjok.id dan media sosial, Instagram @arjok.id, Twitter @arjok, dan Facebook Arjok. Apakah masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang program-program mungkin atau tentang karya? Kebetulan ada kurator yang bergabung di tempat ini selain Mbak Nilu, ada Mas Agung Hujatnika Jenong di Zoom dan ada Pak Bambang Toko di sebelah sana. Ada beberapa seniman juga yang hadir selain Mas Jompet dan Mas Farid tadi. Mungkin Mas Agung mau ngobrol sedikit kah? Selamat sore Mas Agung Hujatnika Jenong. Selamat sore. Oke, barusan saya nggak bisa bersuara karena nggak bisa unmute ya. Oh iya. Sudah terdengar sekarang. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Mungkin dari tadi penjelasan Mbak Nilu tentang tema Time to Wonder, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi lebih lanjut mungkin? Ya, sedikit saja barangkali menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya, oleh Mas Heri, kemudian Mbak Nilu dan Mas Gading ya. Ya tema waktu ini sebetulnya bagian dari trilogi pameran Arts in Common ya, di mana kami mencanangkan sebetulnya 3 konsep kunci ya dalam trilogi ini. Yang pertama berkaitan dengan ruang, yang itu kami realisasikan melalui pameran Common Space tahun 2019. Kemudian tahun ini, sebetulnya seharusnya tahun lalu gitu ya, ada tentang waktu. Dan tahun depan, edisi berikutnya akan bicara tentang kesadaran, jadi tentang ruang, waktu, dan kesadaran. Nah, berkaitan dengan waktu ini, sebetulnya ini satu topik yang sangat filosofis ya, di filsafat misalnya itu banyak dibicarakan juga, di sains juga gitu ya. Tapi saya kira menarik untuk membicarakan persoalan waktu ini dengan kultur kita gitu ya. Ini kebetulan Arjok Time to Wonder tahun ini memang sebagian besar itu seniman-seniman pesertanya itu seluruhnya dari Indonesia ya, atau paling tidak tinggal dan bekerja di Indonesia. Kalaupun ada 1-2 dari luar negeri, itu mereka sebenarnya tinggal dan bekerja di Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan waktu sebenarnya menarik untuk melihat respon ya dari para seniman yang kami undang gitu ya, melalui undangan khusus maupun open call atau terbuka. Itu mereka banyak sekali membicarakan tentang masa lalu ya. Sebetulnya spektrum topik ini sangat luas ya. Waktu itu tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga bisa tentang hari ini, tentang masa depan gitu ya. Kalau kita sederhanakan dengan istilah-istilah yang baku seperti itu.
sebagian besar bicara tentang masa lalu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa masa lalu dalam karya-karya yang kami tampilkan dalam Artjok edisi tahun ini itu juga tidak melulu tentang sejarah ya, walaupun nanti misalnya contoh yang sangat relevan untuk membicarakan hal ini adalah karyanya Mas Jompet ya. Dia mengatakan bahwa karyanya sebetulnya bicara tentang masa lalu ya, tapi tidak berhubungan langsung dengan satu narasi sejarah tertentu gitu ya. Jadi ada upaya untuk memaknai masa lalu itu secara subjektif. Nah, saya kira juga ada irisan atau ada persinggungan dengan karya Mas Irin Farid ya, dimana walaupun dia bicara juga tentang peristiwa 65 gitu ya, tapi dia melihatnya dari perspektif yang sangat pribadi, yang personal, kaitannya dengan sejarah keluarga, tentang sejarah kakeknya gitu ya. Nah ini ada dua istilah sebetulnya yang ditawarkan oleh seorang filsuf Prancis yang namanya Henri Bergson ya, yang mengatakan bahwa waktu itu sebenarnya ada dua ya, dan dia menulis istilah ini dalam bahasa Prancis ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa melafalkannya dengan baik, tapi ada dua istilah yang tertulis temps gitu ya, saya nggak tahu bahasa dalam bahasa Prancisnya apa, kemudian durée, temps dan durée. Nah, temps ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat objektif ya, waktu-waktu yang objektif gitu, waktu-waktu yang terukur dengan satuan-satuan tahun, dengan satuan-satuan hari, minggu, jam dan seterusnya. Sementara durée itu waktu yang sangat personal ya, dan ini sebetulnya kalau dalam kultur kita itu seringkali senjang ya, ada kesenjangan atau ada jarak antara waktu objektif dengan waktu personal, waktu yang sangat dihayati oleh masing-masing orang. Antara saya dengan misalnya dengan Mbak Bini gitu ya, memaknai 1 menit itu bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Ini yang mungkin dimaksud oleh Bergson dengan durée tadi. Kadang-kadang kita menunggu misalnya kalau saya dulu ya waktu kos di Bandung itu menunggu kiriman Wesel itu lama sekali gitu kan. Tapi begitu misalnya Wesel itu masuk, uang kiriman itu masuk, menghabiskannya dalam waktu yang sangat cepat gitu. Itu kurang lebih contoh bagaimana waktu itu bisa dihayati secara personal gitu. Tidak melulu selalu bisa diukur dengan satuan-satuan seperti tahun, minggu, hari dan seterusnya. Yang itu memang berurusan dengan sejarah ya. Jadi sejarah itu kan semacam apa ya, objektifikasi atau saintifikasi dari konsep waktu ya. Jadi semuanya diukur berdasarkan misalnya peredaran bulan, peredaran matahari, dan kemudian ada hitungan-hitungan tertentu, dan kemudian sejarah itu berbicara tentang momen yang spesifik pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian. Yang menarik sebetulnya untuk bicara tentang hal ini dengan contoh karya Mas Jompet ya, karena dia melihat masa lalu tapi dengan cara yang dia bilang meromantisasi masa lalu ya, dan itu berkaitan dengan gagasan-gagasan, bukan tentang momen, bukan tentang tempat ya yang sangat spesifik, tapi dengan gagasan-gagasan besar yang menurut saya puitik ya, ada ekspresi yang puitik gitu dari karya tersebut. Ini saya kira agak berbeda dengan karya Mas Jompet sebelumnya ya. Kalau kita lihat karya-karya yang misalnya yang seri hantu-hantu itu, atau waktu dia membuat studi tentang tembengan ya di Jogja ya, bagaimana dari sinkretisme di Jogja, itu kan momen dan juga peristiwanya spesifik gitu ya. Sementara karya ini, karya yang kami harapkan sebenarnya menjadi jalan masuk untuk memahami tema Artjok pada tahun ini, itu melampaui pengertian sejarah ini. Jadi mudah-mudahan ya saya juga sangat sedih ya, nggak bisa datang ke sana, nggak bisa lihat karyanya langsung gitu ya. Yang mudah-mudahan rekan-rekan nanti
melalui program yang dirancang oleh Mas Dedi bisa merasakan nuansa ini ya, bahwa persoalan waktu yang kami angkat di sini bukan melulu tentang sejarah ya, walaupun tentang masa lalu, karena banyak sekali tafsir maupun intervensi yang sangat personal pada masa lalu tersebut. Ini sekedar tambahan dari saya dan silakan kalau ada komentar atau tanggapan barangkali. Itu saja Mbak Bunyi, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agung atas cerita lebih lanjut tentang waktu. Mungkin teman-teman yang di sini akan ada yang bertanya, mumpung masih ada narasumber di sini, gitu? Nggak ada. Dari Zoom juga apakah masih ada yang mau bertanya lebih lanjut? Oke, kalau begitu mau mengulang lagi apabila butuh informasi lebih lanjut tentang Arjok, dan terutama tadi yang Mas Gading bilang masih banyak hal-hal yang akan diperlu diinformasikan lagi terkait dengan aturan-aturan baru dari pemerintah, bisa selalu dipantau website kami www.arjok.id, Instagram @arjok.id, Twitter @arjok, dan Facebook Arjok. Dan sekian acara sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada sedikit salah atau mungkin banyak. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang penyelenggaraan Arjok. Rekan-rekan juga yang sudah menyempatkan hadir, dan juga teman-teman rekan-rekan yang ada di Zoom sudah meluangkan waktunya untuk join dan mendengarkan apa yang tadi narasumber sudah sampaikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu jaga keamanan dan kesehatan bersama. Saya Bunyi, pamit undur diri. Terima kasih. Untuk para narasumber, mari foto bersama.